Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita sampai dengan hari ini, dan salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Putri Ayu Dayana dan dengan NIM 2005-10-19-4 dan teman saya Saudari Nur Fazilah dengan NIM 2005-10-252, dan yang terhormat Ibu Dr. Eli Darsari SHMH sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Universitas Malikul Saleh tahun ajaran 2022-2023. Langsung saja di sini kami akan membahas mengenai Surat Keputusan Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe nomor 421/9/2089/2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe. Langsung saja, posisi kasus dari sengketa ini yaitu sebagai berikut. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Register Perkara nomor 421/9/2189/2022 antara Feni Rahmadillah melawan Kepala Dinas Pendidikan Loksmawe. Adapun objek sengketa PT tersebut adalah keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe nomor 421/9/2189/2022 tanggal 13 April 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe yang ditujukan kepada Feni Rahmadillah atau sebagai penggugat, yang dimana keputusan tersebut diterima penggugat pada tanggal 15 Mei 2022. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena keputusan tersebut merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Keputusan tersebut juga bersifat konkret, individual, final, yang dimana perkara itu adalah sengketa kepegawaian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok kepegawaian yang selengkapnya sebagai berikut. Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun jatuh kasus kepentingan penggugat yang dirugikan yaitu bahwa yang menjadi objek gugatan dalam hal ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe nomor 421/9/2189/2022 tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh tergugat, bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe nomor 421/9/2189/2022 dianggap tidak adil dan dianggap sewenang-wenang oleh tergugat. Penggugat memiliki maksud dan tujuan yang lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan baru diterima oleh penggugat pada hari Senin 15 Mei 2022. Oleh sebab itu, gugatan tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang untuk mengajukan gugatan Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa setelah menerima surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe pada tanggal penggugat mengajukan keberatan untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe melalui Kepala Sekretaris pada tanggal 1 bulan 2 2022, namun belum mendapat jawaban sampai saat ini. Oleh sebab itu, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe yang diterbitkan oleh tergugat termasuk sebagai objek gugatan pemberhentian secara tidak dengan hormat yang bersifat konkret, individual, dan final, bahwa yang dikeluarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe nomor 421/9/2189/2022 tertanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat, yaitu tidak diterimanya hak penggugat sebagai pegawai negeri sipil dan gaji sejak awal penggugat diberhentikan sampai pada hari ini, serta tidak diberikannya dana pensiun atas nama penggugat. Penggugat kehilangan mata pencaharian dalam pemenuhan nafkah dan kebutuhan hidup lainnya. Dan objek gugatan dari sengketa ini adalah
yang menjadi subjek penggugat yaitu saudari Feni Rahmadillah, dan yang menjadi objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe nomor 421/9-2189/2022 tanggal 13 April 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Nur Fazilah. Kepada Saudari Nur Fazilah, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh rekan saya yaitu Putri Ayu. Maka dalam kasus penuntut itu ada kompetensi absolut, relatif, dan tengah waktu gugatan atau disebut dengan daluarsa. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan dan nilai daripada gugatan. Dan lebih jelasnya akan kita amati dari isi peradilan tun yang telah dipermudah dengan di bawah ini, yaitu kompetensi absolut dari peradilan tun. Pasal 47 sengketa tun, pasal 1 ayat 10 timbul dari katun. Katun ialah pasal 1 ayat 9. Pengecualian min pasal 2, pengecualian plus pasal 3. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, di mana suatu pengadilan berwenang untuk mengadili suatu perkara yang satu atau kedua belah pihak berada dalam wilayah hukumnya. Adapun tenggang waktu dari perkara ini adalah sebagai berikut: 90 hari sejak katun diterima, bahwa objek gugatan diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 19 April 2022, bahwa objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat pada tanggal 15 Mei 2022, bahwa oleh karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tun. Alat bukti, keterangan ahli dan alat bukti. Mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian ini penuntut secara imiliatif pasal 100. Surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengakuan hakim. Dalam keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Seseorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan baik dalam surat maupun dengan lisan yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya. Keputusan Wali Kota Loksmawe Provinsi Aceh nomor 52/888/2020 tentang perberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Loksmawe Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Yang pertama, laporan dari Kantor Dinas Pengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 13 Mei 2022 tentang pelanggaran oleh Saudari Feni Rahmadillah dengan SPD NIM 19-2005-1077-313-020009. Yang kedua, hasil pemeriksaan tanggal 15 Mei 2022. Menimbang yang pertama, bahwa menurut hasil tersebut Saudari Feni Rahmadillah SPD telah melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan. Yang kedua, bahwa dengan ketentuan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Perberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013. Yang ketiga, bahwa dengan ketentuan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagai telah diubah dengan Nomor Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Perberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013.
Antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum pidana, penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kekerasan yang ada hubungannya dengan jabatan. Keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian atau perberhentian sementara pegawai negeri sipil. Yang kedelapan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013. Yang kesembilan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ke-10, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Maka ditetapkan di Luk Semawe pada tanggal 30 Juni 2022 Wali Kota Luk Semawe yaitu Suwaidi Yahya dan diterima kasus tersebut pada tanggal 8 Juli 2022. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh dekan saya yaitu Putri Ayu. Baik, terima kasih kepada teman saya Saudari Nurfazila. Sekian hasil dari diskusi kami hari ini. Apabila ada salah ucap kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Langsung saja kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.